Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi PAI dan budi pekerti dengan tema perilaku terpuji. Subtema perilaku jujur. Kelas 4 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. KD yang akan kita pelajari adalah meyakini bahwa perilaku terpuji sebagai cerminan iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati video pembelajaran, anak-anak bisa menganalisis perilaku tentang jujur atau tidak. Nanti dengan cara berdiskusi, anak-anak bisa menyimpulkan makna, macam-macam, contoh, dan hikmah perilaku jujur dengan baik dan benar. Setelah diskusi selesai, peserta didik mampu mendemonstrasikan contoh perilaku jujur dengan tepat. Setelah itu, anak-anak diharapkan mampu menerapkan perilaku jujur dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih lanjut, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Jujurlah. Nanti nada lagunya adalah Lihat Kebunku, syairnya kita ganti seperti ini. Dengarkan dulu, nanti anak-anak baru menirukan ya. Marilah kawanku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai temanku, jujurlah semua. Marilah kawanku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai kawanku, jujurlah semua. Demikian anak-anak, lagu jujur itu tadi semoga bisa kita terapkan ya, bahwa di mana saja dengan siapapun kita harus berkata dengan jujur apa adanya tanpa harus mengada-ada atau berbohong. Kita lanjutkan materinya, yaitu macam-macam jujur. Ada yang tahu? Ada berapa? Macam-macam jujur yang pertama adalah jujur dalam niat. Artinya, sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Niat melakukan perbuatan harus didasari dengan keikhlasan, mengharap ridha Allah. Jujur yang kedua adalah jujur dalam perkataan, yaitu sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam
perkataan yang diucapkan atau tidak berbohong. Jujur yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala sesuatu terkait dengan perbuatannya. Jujur yang keempat adalah jujur dalam menepati janji, yaitu sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam menepati janjinya kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah berjanji pada teman, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita harus menepati janji kita. Begitu nggih? Paham? Ya, selanjutnya kita ke contoh nih. Contoh perilaku jujur, ada yang bisa menyebutkan? Apa saja kira-kira? Betul. Contoh perilaku jujur yaitu tidak menyontek pada saat ulangan di kelas, berkata terbuka dengan orang tua, atau tidak berbohong, tidak curang dalam berdagang, dan menjelaskan kualitas barang dagangannya. Masih banyak lagi ya, nanti anak-anak bisa memberikan contoh perilaku jujur atau tidak jujur yang anak ketahui ya. Materi berikutnya adalah hikmah atau manfaat perilaku jujur. Yang pertama, kejujuran itu bisa membawa pada kebaikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa jalan menuju surga. Orang yang selalu jujur akan ditulis dan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Sedangkan orang yang suka berbohong, kebohongan itu akan membawa pada kejahatan, dan kejahatan itu bisa membawa jalan masuk neraka. Jadi anak-anak pilih masuk surga apa masuk neraka? Tentu pilih masuk surga. Syaratnya salah satunya anak harus berkata dan berbuat yang jujur. Hikmah yang kedua, orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah. Yang ketiga, anak yang jujur akan memiliki banyak teman. Perkataannya bisa dipercaya. Perilaku jujur bermanfaat agar hidup kita lebih damai dan bahagia. Dengan berperilaku jujur, maka menjadikan kita lebih percaya diri, dapat dipercaya oleh orang lain. Sekarang Bu Guru akan menampilkan video, nanti anak-anak simak dan amati. Dalam video tersebut nanti didiskusikan bersama-sama ya. Perhatikan dulu, diamati dulu. Bagaimana anak-anak setelah mengamati video yang Bu Guru tampilkan? Ya, benar. Video yang Bu Guru tampilkan itu adalah salah satu perilaku tidak jujur. Seperti apa? Yaitu ada salah satu murid ketika mengerjakan ulangan atau ujian sekolah,
Dia lebih banyak bertanya pada teman, meminta jawaban. Sedangkan teman yang satunya tadi tidak mau memberi jawaban. Intinya, ya, kalau kita berperilaku tidak jujur itu akan menghalalkan segala cara, yaitu dengan cara ingin mencontek jawaban teman, bertanya agar jawabannya kita sama dengan teman yang lebih pintar daripada kita. Hal ini menjadikan kita menjadi tidak percaya diri, tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Maka dari itu, anak-anak tidak perlu mencontoh perbuatan mencontek tadi ya. Ketika ulangan, Bu Guru harap anak-anak bisa mengerjakan sendiri dengan percaya diri. Ya, Bu Guru lebih suka anak yang jujur. Nanti kalau anak-anak mengerjakan sendiri, justru nilainya akan mendapat nilai yang bagus dari Bu Retno. Tapi kalau anak-anak berusaha tidak jujur, mencontek, justru akan mendapat nilai yang sedikit. Karena Bu Guru lebih suka menilai sikap jujur anak-anak ketimbang nilai baik tapi dengan hasil meniru kerjaan teman. Demikian anak-anak yang dapat Bu Retno sampaikan materi hari ini. Jadi nanti anak-anak bisa menyimpulkan bersama-sama dengan temannya apa itu makna perilaku jujur, macam-macam perilaku jujur, contoh, hikmah yang kita peroleh ketika kita berbuat jujur. Nanti didiskusikan bersama dan ditulis di dalam lembar kerja. Begitu kita akhiri materi hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.